Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kebaikan kepada kita, membukakan pintu hidayah bagi kita untuk mendatangi salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk belajar mendengarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita di pertemuan yang lalu sudah masuk di hadis yang kedua, yaitu Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh Jibril, apa itu Islam dan apa itu iman, serta apa itu ihsan. Dan Nabi SAW mengabarkan kepadanya hakikat Islam. Kamu bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kamu mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji di Baitullah jika kamu mampu. Juga dia bertanya tentang iman dan Nabi menjawab terkait dengan hakikat keimanan. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab yang diturunkan dari langit, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhirat, beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Dan Nabi katakan di ujung itu adalah Jibril yang datang mengajarkan kepada kita agama. Dan hadis yang semisal dengan ini, yaitu Nabi SAW mengajarkan kepada kita apa itu Islam, apa itu iman, sangat banyak. Sangat banyak sekali dengan jalur yang mutawatir, diriwayatkan oleh para ulama yang mengumpulkan hadis. Yang kita sebutkan sebelumnya itu adalah hadis terkenal dengan hadis Jibril yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim. Dan hadis-hadis yang semisal itu diriwayatkan oleh imam lain selain Imam Muslim juga banyak. Di malam hari ini kita sebutkan di antaranya untuk menambah ilmu kita bahwa Islam dan iman bukan hanya sekedar itu. Itu adalah pokoknya, bagian dari agama yang disebut dengan rukun Islam dan rukun iman. Tapi masih ada hal lain yang masuk dalam keimanan dan masuk dalam keislaman yang perlu kita wujudkan, sebelumnya perlu kita tahu. Supaya kita berada di atas agama kita dengan pegangan yang kuat sesuai dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Muawiyah ibn Haidah. Beliau bertanya, "Qultu ya Rasulullah."
Kalau yang sebelumnya Jibril yang bertanya. Kalau ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, billadzi ba'atsaka bil haqqi, demi yang mengutusmu dengan yang hak, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah. Malladzi ba'atsaka bi. Itu pertanyaannya. Dengan apa kamu diutus? Engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Untuk menyerukan apa? Apa tugasmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-Islam. Allah mengutusku untuk mengajak orang ke Islam. Mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ajak orang udkhulu fis silmi kafah. Ajak orang untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Yaitu kita masuk dalam Islam bukan hanya sekedar mengetahui rukun Islam, tapi lebih dari itu. Lebih daripada itu. Maka seorang sahabat ini bertanya kepada Nabi, kamu diutus untuk apa? Maka kata Nabi SAW, saya diutus untuk mengajak orang ke Islam. Qultu, kata Muawiyah ibn Haidah, saya berkata lagi, wamal Islam, apa itu Islam? Perhatikan jawaban Nabi sebentar. Nabi akan menjawab yang mirip dengan jawaban kepada Jibril, tapi ada tambahan faedah. Apa itu Islam? Kata Nabi SAW, antus lima qalbaka lillah. Kamu serahkan hatimu hanya untuk Allah. Itulah Islam. Itu yang pertama. Kamu menyerahkan hatimu hanya untuk Allah. Tidak menjadikan hawa nafsu ini menjadi sembahan lain selain Allah. Hati kita hanya tunduk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan anjurkan serta apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itulah Islam yang pertama. Engkau menjadikan hatimu itu tunduk hanya untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an tuwajjiha wajhaka ilallah. Kamu arahkan wajahmu kepada Allah. Setelah hati tunduk, itu tidak cukup. Abu Thalib, paman Rasulullah, hatinya tunduk. Bahkan dia mengakui sebaik-baik agama adalah agama Muhammad. Tapi wajahnya tidak tunduk. Dia tidak mau mengucapkan Islam, menampakkannya karena malu serta takut celaan kaumnya. Mari sini Nabi melanjutkan, tidak cukup hati. Setelah itu kamu arahkan wajahmu kepada Allah. Itu harus ada pergerakan dari jawarih kita, anggota badan kita. Tidak cukup. Sebagian orang kadang mengatakan yang penting hatinya baik. Tidak apa-apa, tidak sholat. Yang penting hatinya baik. Abu Thalib, hatinya baik sekali. Selama dia hidup, bahkan sebelum Nabi menjadi Nabi, dia sudah membela dan melayani Nabi. Setelah Nabi dianggap menjadi Nabi, masih tetap. Masih tetap. Hanya saja dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat karena takut celaan orang. Iya. Tidak cukup hati baik. Kamu harus menyerahkan wajahmu kepada Allah. Harus tunduk juga wajah kita kepada Allah. Kita disuruh ruku, harus ruku. Kita disuruh letakkan yang paling mulia dalam diri kita ke tanah, letakkan. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah. Itu namanya ketundukan jawarih. Ketundukan anggota badan setelah ketundukan hati. Itu yang kedua.
Yang ketiga, wa tusollis sholatal maktubah. Islam adalah setelah hatimu tunduk, badanmu, wajahmu mengarah kepada Allah, kamu mendirikan sholat 5 waktu. Sholat yang diwajibkan kepadamu. Itu ketiga. Kemudian yang keempat, waktu adiyaz zakat. Kamu mengeluarkan zakat. Zakat yang mana? Al-mafrudah. Zakat yang wajib. Zakat yang wajib itu ya saat setelah selesai Ramadan, zakat fitr. Kalau kita memiliki harta, ya zakat harta. Ada zakat dari harta, perdagangan, pertanian, peternakan. Semuanya sudah diatur. Berapa nisab dan berapa yang dikeluarkan. Itu yang kita lakukan. Iya, itu yang kita lakukan. Inilah Islam. Inilah Islam. Belum tidak masukkan haji. Di sini. Di hadis ini. Karena jawaban Nabi SAW tergantung yang bertanya. Jawaban Nabi SAW. Tidak semua belum kasih apa yang dikasih ke orang lain. Tapi tergantung yang bertanya. Yang meminta nasihat kepada Nabi SAW. Iya. Ini dalam riwayat Imam Ahmad. Di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terkait dengan ciri Muslim, seorang yang dikatakan ini orang telah masuk Islam dan dia Muslim. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul muslimina afdal? Siapakah muslim yang paling utama? Kita lihat jawabannya sebentar. Bukan yang mendirikan sholat. Bukan yang bersyahadat. 2 kalimat syahadat. Bukan yang zakat. Bukan yang haji. Perhatikan jawabannya. Ini pertanyaan. Ini orang lain yang bertanya. Dia bertanya, ayyul muslimina afdal? Muslim yang manakah yang paling utama dari orang muslim? Kata Nabi SAW, jawaban pendek sekali. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling utama adalah yang kaum muslimin yang lain selamat dari tangan dan lisannya. Iya. Ketika ada seorang muslim yang lain aman darinya. Aman dari tangannya. Hartanya aman dari pengambilannya. Aman dari lisannya. Aman dari lisannya. Itulah muslim yang paling utama. Itulah muslim yang utama. Menjaga lisan dan menjaga tangan. Iya, Nabi tidak bilang muslim yang paling utama adalah yang bersyahadat, mendirikan sholat, zakat, puasa, haji. Nah, di sini lain lagi. Karena beda yang bertanya. Ini namanya pengajaran Islam. Islam itu adalah pengajaran yang menyeluruh. Kebaikan untuk diri hamba dan kebaikan untuk orang lain yang berada di sekitar hamba tersebut. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah,
Beliau katakan Nabi SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara untuk muslim yang lain. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain. La yadlimu. Karena bersaudara, dia tidak akan mendolimi saudara. Dia senang untuk tidak didolimi. Maka dia juga senang kalau saudaranya tidak didolimi. Wala yakhdul, wala yahkiru. Dia tidak merendahkan muslim yang lain. Iya. Kemudian Nabi berkata, bihasabi imri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan orang yang buruk, orang yang jahat, kalau dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kalau dia merendahkan saudaranya yang muslim. Karena kata Nabi SAW, kullul muslimi alal muslim haram. Setiap muslim yang satu terhadap muslim yang lain itu haram. Damu, darahnya, wa malu, hartanya, wa irduh, kehormatannya. Ini semua kita tidak boleh langgar kalau kita muslim. Kalau kita muslim, selama dia muslim, tidak melakukan pembatal keislaman, maka tidak boleh kita langgar hartanya. Tidak boleh kita langgar darahnya. Tidak boleh kita langgar kehormatannya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW muslim. Iya. Bukan hanya sekedar bersyahadat, mendirikan sholat, berzakat, berpuasa, berhaji. Ini kita sendiri yang melakukan. Kalau orang lain gimana? Iya. Karena ada hak Allah yang harus kita penuhi sebagai muslim. Dan ada hak sesama juga yang harus kita penuhi sebagai muslim. Sebagai muslim. Ini kata Nabi SAW. Di dalam hadis yang lain lagi. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi kita Muhammad SAW. Saudara dari bapak beliau. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Inilah mukmin. Ini mukmin. Kata Nabi SAW akan merasakan manisnya keimanan siapa yang ridho Allah sebagai Rabb-nya, pencipta, pengatur, penguasa, dan yang dia sembah, yang dia agungkan, tempatnya mengadukan seluruh permasalahan yang dihadapi. Inilah orang muslim sejati yang sudah tingkatnya tingkat keimanan, yang kata Nabi SAW akan merasakan yang namanya manisnya iman kalau dia ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-nya. Wabil Islam Madinah, ridho Islam sebagai agamanya. Ada orang ridho Allah adalah Rabb-nya, tapi kadang tidak ridho bahwa Islam sebagai agamanya. Dia muslim, bukan kafir, tapi kadang memilih jalan yang menyelisihi Nabi SAW. Maka nanti jangan disalahkan
kalau malaikat arahkan mereka ke arah yang lain di padang mahsyar. Karena Nabi SAW berkata kepada kita semua, sahabat dan bagi orang yang mendengarkan hadits ini. Kata Nabi SAW, ana muntadirkum alal haud. Saya menanti kalian di telaga. Kita tidak berjumpa dengan Nabi SAW, tapi kita dinanti oleh Nabi SAW nanti di telaganya. Di sana nanti ada orang muslim, bukan kafir, muslim. Ada bekas wudunya, ada tanda Islamnya. Tapi tidak diarahkan ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW berteriak, ummati, ummati, itu umatku juga, itu umatku juga. Arahkan ke sini. Dikatakan kepada Nabi SAW, mereka adalah qad baddalu wa ghayyaru. Mereka memang umatmu tapi telah mengganti agama dan menukarnya. Islam sudah sempurna, tapi dia pernah pergi tambah, dia pergi kurangi. Ini yang merugi. Ini berarti tidak ridho Islam sebagai agamanya. Dia betul ikhlas. Anggaplah dia berzikir dengan ikhlas. Tapi Nabi tidak pernah ajarkan. Baik yang dia lakukan. Tapi Nabi tidak tuntunkan. Lihat seperti yang dikatakan oleh Sa'id ibn al-Musayyib kepada seorang lelaki yang sholat setelah sholat subuh. Setelah dia sholat subuh, dia sholat lagi 2 rakaat. Maka Sa'id ibn al-Musayyib melarangnya. Dia berkata, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Kan baik. Baik sholat. Kan saya sujud, ruku untuk Allah. Apakah Allah akan menyiksa saya? Kata Ibn al-Musayyib, tidak. Allah tidak akan menyiksamu karena kamu sholat. Tapi Allah akan menyiksamu karena kamu menyelisihi Nabi Muhammad. Karena Nabi larang sholat setelah sholat subuh. Dia pergi sholat. Ini menunjukkan bahwa tidak cukup kita ridho Allah sebagai Rabb kita. Harus juga ridho bahwa Islam agama kita. Harus itu. Baru kita dianggap muslim. Iya. Yang ketiga, wa bi Muhammadin Rasulah. Dan kita ridho bahwa Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Iya. Bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saking besarnya ini Islam, beliau katakan, "Lau kana Musa hayyan," apalagi pengikutnya. Seandainya Nabi Musa hidup, maka ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Tidak ada keluasan baginya kecuali mengikutiku. Ini Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Setelah Nabi kita Muhammad SAW diutus, maka semua agama terhapus dengan agama Islam. Kita akan dianggap muslim kalau ridho Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul kita. Sebagai seorang yang kita ikuti ucapan dan perbuatannya. Seorang yang kita hormati dan kita muliakan. Dan kita muliakan. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai seorang muslim mukmin. Sebagai seorang muslim mukmin. Yang terakhir, ada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman."
ada 3 perkara. Siapa yang ada padanya 3 perkara itu, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Siapa yang ada padanya 3 perkara itu, dia akan mendapatkan manisnya iman. Inilah dibilang muslim, mukmin. Yang ada padanya ini 3 perkara ini lagi. Ini tambahan-tambahan dari apa yang kita sebutkan sebelumnya. Apa itu? Kata Nabi SAW yang pertama, Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 1. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini keharusan dari syahadat. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia telah menyatakan hanya Allah yang dicintai. Yang lainnya tidak. Kalau ada selain Allah yang menyelisih dengan apa yang Allah tetapkan, dia tinggalkan. Itu namanya yang lebih dia cintai. Dan Rasulnya Muhammad SAW, ini keharusan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau kita mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, harus beliau yang paling kita cintai daripada semua. Apapun yang menghalangi kita dengan apa yang Nabi SAW bawa, itu tidak kita pikirkan. Kalau memang kita menjadi pengikut Muhammad SAW. Kalau ada orang, saya sebenarnya suka mau ikut Nabi Muhammad, tapi istriku, itu masalah. Berarti lebih kita cintai istri daripada Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kalian mencintai Allah, ikuti saya, kata Nabi. Kalau memang kalian cinta, ikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang masih begitu, masih kurang. Iya, berarti dia lebih cinta istrinya yang nanti tidak akan masuk bersamanya ke kuburan daripada sesuatu yang dia akan masuk ke kuburan bersamanya. Karena kalau kita ikut apa yang Nabi bawa, kita akan bawa sampai ke kuburan. Istri tidak. Tidak ada orang punya istri, suaminya meninggal, kubur kak bersama suamiku. Tidak ada. Tidak ada itu. Ibu-ibu mungkin di belakang kalau ada angkat tangan. Saya kasih hadiah. Iya. Tidak ada. Tidak ada orang seperti itu. Makanya sangat merugi yang mendahulukan selain Nabi Muhammad SAW ketika ada pertentangan. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ini orang muslim. Inilah mukmin. Kalau dia suka sama seorang, maka karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain. Inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat. Ketika ada orang muhajirin hijrah dari Mekah, tidak ada yang dia bawa kecuali baju yang ada di badannya. Karena dilarang oleh musyrikin Makkah membawa yang lain. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Aku bainal muhajirin wal ansor. Nabi mempersaudarakan antara muhajir dan ansor. Di antara mereka ada yang bilang, ini ada istriku. Pilih yang kamu mau, silakan. Saya akan ceraikan dan kamu nikahi. Bayangkan. Kenapa itu? Cintanya kepada Nabi SAW. Istrinya dia kasih saudaranya. Kita. Iya. Masih jauh kita. Makanya kita tidak dipilih menjadi sahabat. Iya. Karena masih banyak berpikir. Mau potong celana saja kita masih berpikir 1000 kali. Wah gimana ini? Gimana ini? Iya kan? Mau berjenggot saja kita masih berpikir. Jangan-jangan sebentar orang teriak saya kambing.
Iya. Ibu-ibu mau pakai jilbab panjang sedikit saja. Baik, nanti saya dikatakan alim, so alim. Biar saja orang bilang. Kita tidak bawa orang itu ke kuburan masalahnya. Coba kita bawa. Enak. Tapi masalahnya kita tidak bawa. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ciri muslim mukmin. Kada balau ayyakraha ayyarji'a ilal kufri ba'da id anqadahu Allahu min kama yakrahu ayyulqa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia darinya. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke api. Ketika kita kenal agama, kita tidak suka ke belakang. Tidak suka kita mundur ke belakang. Kita sudah bagus, rajin ta'lim. Kita harus benci untuk tidak. Kita kembali lagi seperti sebelumnya. Itulah ciri muslim. Itulah ciri muslim. Ini hadis-hadis yang harus kita gabungkan supaya kita menjadi muslim yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar pelajaran di sekolah, hafal rukun Islam, selesai. Bukan, masih banyak supaya kita menjadi muslim. Dan masih banyak hadis yang lain, tapi karena waktu sudah pas. Baik, kita cukupkan itu dan di pertemuan akan datang kita akan sebutkan dalil terkait dengan yang ketiga, yaitu ihsan. Ini baru muslim dan mukmin. Alhamdulillah. Kita masuk dibaca pertanyaan. Bagaimana hukum menegur seseorang di samping kita pada saat sholat berjamaah? Karena orang itu salah tata cara sujud atau gerakan orang itu salah, Ustaz. Tidak boleh tegur saat itu. Setelah selesai. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW sering kita sampaikan. Belum pernah duduk bersandar di tembok masjid. Ada seorang masuk sholat. Orang ini sholat sampai selesai. Datang kepada Nabi SAW. Baru dia salam. Nabi katakan, kamu kembali sholat. Kamu belum sholat. Dia sholat lagi. Tapi Nabi tetap katakan, kamu kembali belum sholat. Kamu sholat dulu. Sampai 3 kali. Selesai sholat baru beliau luruskan. Jangan di dalam sholat. Jangan di dalam sholat. Itu tuntunannya. Iya, itu tuntunannya. Ini yang disebutkan terkait dengan hal tersebut. Nanti kalau kita melihat salah, setelah sholat baru kita kasih tahu baik-baik. Ya, kedepankan lemah lembut. Jangan keras. Iya, jangan keras. Itu yang dilakukan. Wallahualam. Kemudian berikutnya apa Ustaz? Apakah tidak sah sholat seorang apabila di dalam sujudnya membaca doa seperti ini? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitupun juga ketika dibaca sebelum salam jazakumullah khairan. Ini kan doa boleh dibaca di sujud karena ada Quran, ada juga hadisnya. Ada Quran, ada juga hadisnya. Sah sholatnya dan boleh. Kan memang Nabi SAW katakan dalam hadis Abu Hurairah, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya dalam keadaan dia sujud. Fa'akthiru fiha doa. Perbanyak padanya doa. Perbanyak padanya doa. Memang kita dibukakan umum. Doa apa saja. Para ulama sepakat kalau doa itu kebaikan akhirat dibolehkan. Mereka hanya berselisih sedikit bagaimana kalau doanya itu kebaikan dunia. Boleh enggak? Karena memang Nabi SAW katakan, inna hadhis sholala tasluhu li kalamin nas. Innama hiya li dzikrillah wa qiraatil Qur'an. Salat itu tidak cocok untuk pembicaraan manusia. Salat itu untuk membaca Quran, untuk berzikir kepada Allah. Makanya apakah boleh doa terkait dengan perkara dunia dalam salat? Ada sedikit perselisihan. Dan yang kuatnya pendapat dari mayoritas ulama, boleh. Karena Nabi cuma katakan perbanyak doa. Tidak ada dibilang perbanyak doa akhirat.
Itu kan umum. Kebaikan dunia ataupun kebaikan apa? Akhirat. Kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat dibolehkan, wallahualam. Adakah doa yang mustajabah di saat sholat duha? Wallahualam tidak ada hal tersebut. Karena Nabi SAW menganjurkan sholat duha dan beliau tidak melakukan sholat duha. Tapi beliau wasiatkan. Doanya tidak ada, wallahualam. Ini pertanyaan kedua juga sama. Apakah Rasulullah SAW selalu melaksanakan sholat duha? Tidak selalu. Cuman belum wasiatkan. Belum wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an dalam hadits riwayat Bukhari Muslim. Ausani khalili. Ya, bisalat. Kekasihku Rasulullah mewasiatkan untukku 3 perkara, diantaranya adalah melakukan sholat duha. Melakukan sholat duha. Kapan seorang dikatakan musafir atau termasuk dalam kategori safar? Iya, kalau dia melakukan perjalanan. Dan dalam Al-Quran disebutkan wa idza darabtum fil ardi. Kalau kalian melakukan perjalanan di atas permukaan bumi, maka kita musafir. Kita musafir. Apakah ada jaraknya? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Iya. Mayoritas ulama menyatakan dia 80 kilo ke atas atau 70 kilo ke atas baru dikatakan safar. Kurang dari itu maka tidak safar. Hanya saja dalil-dalil yang dipakai dalam masalah ini tidak ada yang jelas yang menunjukkan angka itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau lebih memilih pendapat yang menyatakan safar, seorang dikatakan musafir kalau kebiasaan masyarakat di situ ke situ safar. Ketika masyarakat menyatakan kalau dia ke tempat itu safar, maka kita safar walaupun jaraknya bukan 70 kilo, 80 kilo ke atas. Kembali ke urf. Karena tidak ada dalil yang sahih, jelas, terang, benderang yang mengatakan angka jarak safar. Dan apa yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah yang kuat karena memang al-adah muhakkamah. Adat, uruf itu bisa dijadikan hukum kalau tidak ditentukan oleh syariat. Kalau tidak ditentukan oleh syariat. Kemudian pertanyaan lanjutannya, apakah jarak tempuh menjadi syarat seorang dikatakan musafir, misalnya harus lebih dari 80 km? Atau apakah lamanya bepergian misalnya harus lebih dari 3 hari baru dikatakan termasuk safar? Tidak. Iya, tidak seperti itu yang dikatakan. Karena ayat umum tidak ada menyebutkan angka. Tidak ada menyebutkan angka. Dan tidak ada menyebutkan bilangan hari. Cuma disebutkan jika kalian safar. Jika kalian safar. Itu wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan berikutnya. Apakah kalau jadi imam sholat disunahkan membaca Rabbana walakal hamd sehabis membaca Sami Allahu liman hamidah dalam i'tidal? Para ulama rahimahumullah dalam hal ini berselisih sedikit. Karena haditsnya memang dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau cuma mengatakan, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian makmum ucapkan rabbana walakal hamd. Jadi Nabi hanya mengkhitob, mengajak bicara atau memerintahkan, menganjurkan kepada siapa? Makmum. Imam bagaimana? Nah, ini sebab perselisihannya. Sebab perselisihan ini kalau dia jadi imam. Iya. Dan kalau dia baca tidak mengapa. Kata mereka dalam hal ini mayoritas. Makmum hukumnya wajib. Imam hukumnya sunnah. Karena makmum diperintah. Imam tidak diperintah. Mungkin dipahami? Itu yang paling pertengahan. Itu yang paling pertengahan. Yang disebut oleh Nabi tadi itu yang wajib. Bagi makmum. Bukan berarti imam tidak baca. Sunnah baginya untuk baca. Sunnah baginya untuk baca kalau dia sudah berdiri lurus. Masih ada? Alhamdulillah. Tapi habis? Masih ada?
Yang mau tanya langsung silakan. Alhamdulillah hari ini pertanyaan sedikit. Kebaikan untuk saya. Ada yang tanya langsung? Siapa tahu lupa bawa kertas atau lupa ketik di rumah. Boleh. Sebelah sini. Silakan yang mau. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Kalau sebelah sini, oh silakan. Waalaikumsalam. Oh, kita sudah wudhu, terus sholat. Kita lupa baca doa setelah berwudhu. Apakah batal wudhunya? Tidak harus. Baik. Jadi beliau lupa baca doa wudhu, doa setelah wudhu. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Terus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada juga mengatakan lafadznya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat Imam Muslim dari Umar ibn Khattab. Siapa yang mengatakan doa itu maka akan dibukakan untuknya pintu langit. Akan dibukakan untuknya pintu surga 8. Akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dia masuk di mana yang dia inginkan. Sekarang ada orang berwudu, dia lupa baca doa. Apa hukum wudunya? Apakah perlu dia ulang wudunya? Tidak perlu. Hukum membaca doa wudu itu disepakati sunnah, bukan wajib. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wudu hanya disebutkan 4 saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bangkit ingin melaksanakan salat, cuci wajah kalian. Tangan sampai ke siku. Usap kepala kalian, kaki sampai ke mata kaki. Kalau ini tidak dicuci dan atau tidak diusap bagi yang diusap, batal wudunya. Selain ini, kalau kita tidak lakukan, tidak batal. Ada orang berwudu, misal contoh, selain yang beliau tanyakan. Ada orang berwudu, dia langsung kumur-kumur, cuci wajah. Tidak cuci telapak tangannya. Sepakat para ulama, tidak batal wudunya. Karena mencuci telapak tangan di awal wudu, sunnah. Tidak ada perselisihan. Sama dengan membaca doa setelah berwudu. Itu hukumnya sunnah. Kalau orang tidak baca, tidak mengapa dengan wudunya, hanya saja dia tidak dapat keutamaan. Hanya saja dia tidak dapat keutamaan. Seperti itu. Kebiasaan orang sekitar maksudnya, misalnya kita di Makassar. Kalau ke Maros mereka bilang safar atau tidak? Kalau ke Pangkep mereka bilang safar enggak? Gitu maksudnya. Kebiasaan penduduk. Kalau mereka bilang, saya safar dulu ke Maros. Sudah safar. Kalau kita ke Maros, kita jamak, kosor. Itu maksud. Kita paham? Datang lagi. Tulis. Kapan ditulis ini? Apakah jari telunjuk diturunkan sebelum salam pada tahiyat terakhir ataukah tetap pada posisinya yang sunnah yang mana Ustaz? Jari telunjuk itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dinukil oleh para sahabat. Itu diangkat saat tasyahud. Diangkat saat tasyahud. Maka ada sebagian lafaz mengatakan wahuwa yad'u biha. Yaitu membaca doa dengan jari telunjuk itu. Membaca doa tasyahud. Jadi mulai dari bacaan tasyahud sampai akhir itulah mengangkat, menunjuk dan berisyarat dengan jari telunjuk. Kalau sudah selesai tidak ada lagi syariat. Tidak ada lagi syariat. Maka kalau sudah selesai tasyahud, selesai angkat tangannya. Kalau kita sudah habis tidak baca apa-apa lagi, tinggal tunggu imam saja salam, sudah kita turunkan bahkan. Karena kita sudah tidak tasyahud lagi dan tidak baca doa lagi.
Bukan setelah salam. Bukan setelah salam. Itu wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ana seorang anak laki-laki. Ana sudah daftar di sebuah kampus. Namun ana terkadang bertengkar dengan abi ana. Karena terkadang hal sepele yang dia besar-besarkan. Dan juga kata orang lain, memang abi ana seperti itu. Mudah marah. Sampai umi ana pun mengatakan bahwa dia selalu marah. Dan sekarang waktu pengumuman kelulusan sudah hampir. Ana takut, Ustadz. Jangan sampai anak tidak lulus. Gara-gara sering bertengkar dengan abi anak. Mohon nasihatnya Ustaz. Sabar saja. Doakan orang tuanya. Jangan antum bertengkar dengan orang tua. Kalau antum dimarahin, diam saja. Iya. Iya. Itu kita kalau menjadi orang awam ya seperti itu. Kalau kita sudah belajar agama, tidak boleh. Orang tua kita memukul kita, memarahi kita. Kita miliknya. Kita milik orang tua. Mau diapakan kita? Miliknya. Ya kan? Nabi Ismail alaihissalam datang bapaknya. Dia tidak suka dengan istrinya Ismail. Dia tidak ketemu dengan Ismail. Dia bilang kepada anaknya, kepada istrinya, mantunya, kasih tahu nanti Ismail kalau kembali ganti daun pintunya. Ya sudah. Dia datang kembali ke rumah. Bapaknya sudah pulang. Tadi ada orang datang, dia cerita istrinya, oh apa dia pesan? Dia bilang ganti daun pintu. Oh, bapakku suruh saya ceraikan kamu. Dia ceraikan. Dia ceraikan. Kan kita punya bapak. Kita punyanya orang tua kita. Itu kalau kita sudah belajar. Hanya orang awam itu yang berkelahi sama orang tuanya. Orang yang belum belajar. Iya, kita enggak boleh berkelahi sama orang tua kita. Setelah kita belajar. Setelah kita belajar. Karena kita ini punya orang tua kita. Kita punya apa? Itu punya orang tua. Kalau kita punya mobil, mobil kita punya orang tua. Dia mau jual urusannya, punyanya. Tidak boleh kita marah. Tidak boleh kita marah. Karena kita tidak akan punya mobil kalau kita tidak dilahirkan. Dan sebab kita lahir siapa? Kan orang tua. Orang tua kita. Jasanya tidak cukup dibalas oleh sedikit yang dia ambil. Mungkin bisa dipahami. Ya kita nasihatkan jangan kita bertengkar dengan orang tua kita. Kita sendiri sudah tahu bapak suka marah. Ya biarkan aja. Doakan saja semoga dia sudah tidak marah lagi. Ya kan? Doakan saja. Kalau memang sudah sifatnya seperti itu ya doakan saja hidayah. Doakan saja hidayah untuknya. Karena semuanya ada di tangan Allah. Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya bapak kita tidak jahat kepada kita. Singa saja tidak mau injak anaknya. Dia pemakan semuanya. Singa. Tapi dia tidak makan anaknya. Kenapa? Ya anaknya. Apalagi bapak kita punya hati lebih lembut daripada singa. Bapak kita sejahat singa. Apakah piring-piring di rumah sudah habis? Kan tidak. Tidak. Tidak apa-apa. Pasti kita disayang. Makanya kita dimarahi. Iya. Kalau kita dimarahi siap salah. Iya. Kan enggak apa-apa. Kan? Biasa saja. Alhamdulillah. Kenapa lama sekali hari ini? Cukup? Baik. Alhamdulillah kita cukupkan. Mohon maaf kalau banyak kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.